Jadi MDMC ini sebuah lembaga yang ada di Muhammadiyah. Kepanjangannya nih MDMC ini, Muhammadiyah Disaster Management Center ya. Ini salah satu lembaga di Muhammadiyah. Kebetulan 1 tahun terakhir ini saya dipercayakan menjadi wakil ketua MDMC untuk Provinsi Banten. Nah, tapi memang aktivitas saya ini lebih banyak di luar lembaga, seperti lembaga saya jelaskan tadi ya, ada di UN dan lain-lain seperti itu. Koordinasi tetap dilakukan. Dan ini salutnya ini buat Muhammadiyah nih ya. Mereka ini sigap sekali. Mereka tahu mereka punya kekuatan, jaringan, sumber daya manusia. Mereka gunakan semua. Jadi ini sebuah lembaga yang mengerti bahwa kita punya sumber daya dan kita bisa menggunakan sumber daya. Itu kekuatan Muhammadiyah. Salah satunya dari MDMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman remeh-temeh semua. Hari ini, alhamdulillah, saya bukan kedatangan ya, tapi saya minta sahabat lama, teman lama, yang kebetulan menjadi relawan kemanusiaan, yang mengurusi kemanusiaan di Indonesia, mungkin bahkan di muka bumi gitu. Karena saya juga tahu beliau itu mengurusi kemanusiaan. Beliau adalah Fajar Ramadan Lubis. Assalamualaikum, Bang Fajar. Waalaikumsalam, Bang Ari. Apa kabar, Jar? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana keluarga sehat juga? Alhamdulillah sehat. Lebih sering di Deplo apa sering di Ciledug nih? Sekarang di Ciledug. Ciledug ya. Sudah berganti daerah sedikit lah. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita bincang-bincang sama Bang Fajar ini, kita akan lihat biodata beliau. Namanya Fajar Ramadan Lubis. Anda pasti sudah tahu dong suku budayanya beliau dari mana. Tempat tanggal lahir Jakarta 11 Mei 1983. Pendidikannya S1 Komputer. Alamatnya di Kota Tangerang. Nah ini yang menggelitik dari tadi ya. Kata-kata mutiaranya itu, setiap manusia akan menorehkan tinta dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, tinta hitam atau tinta emas? Kenapa, Jar? Kok kalimat mutiaranya itu semenarik itu? Ya, sederhana sebenarnya, karena kan dalam kehidupan itu biasa akan ada dua sisi ya, hitam atau putih gitu. Memang kadang ada orang yang suka ngambil di posisi abu-abu, tapi justru kalau ada orang di posisi abu-abu, kalau saya akan khawatir gitu dengan orang posisi abu-abu. Mungkin kalau para politisi di dunia abu-abu kali ya. Karena saya pegiat kemanusiaan, jadi santai-santai aja. Jadi itu sebenarnya memotivasi diri sendiri bahwa kita mau jadi apa sih ke depan gitu kan. Sebermanfaat apa diri kita ini untuk orang lain. Gitu. Kalau ada sebuah hadis ya, kalau saya nggak salah, saya ngambil terjemahan bebasnya aja. Kan kalau kita nanti meninggal itu, yang dicari kan ya tinggal amal perbuatan aja, amal jariah kita itu.
Kalau tinta hitam ya selamat. Selamatnya ya kita mau ngapain gitu, nggak dapat apa-apa nanti di alam barzah. Seperti itu. Kalau tinta emas tentu pasti ada amal-amal baik lain yang bisa kita peroleh. Sesederhana itu konsepnya. Jar, ini kan kalau bicara kemanusiaan itu kan kompleks ya. Kadang-kadang kemanusiaan itu kan hadir ketika dampak perang, dampak bencana, dampak bencana alam, ataupun dampak yang memang disebabkan oleh ulah manusia sendiri gitu kan. Tapi pasti itu nggak enak gitu kan. Karena kita berhadapan sama wabah, sama orang sakit, sama ketidaknyamanan, ketidakenakan gitu kan. Tapi kenapa kok Fajar ngambil di bidang itu gitu kan? Apa yang menariknya? Oke, kalau cerita tentang kenapa terjun di dunia kemanusiaan, ini kita akan mundur ke belakang nih kisahnya. Jadi sekitar tahun 2003, jauh kan? Belasan tahun nih undurnya nih. Tapi nggak akan saya ceritakan 2004, 2000, ntar nggak cukup channelnya. Iya. Jadi di situ pertama kali mengenal tentang dunia kemanusiaan, dalam hal ini NGO ya, dan government organization dengan lembaga anti narkoba. Melihat di situ tersadarkan, jadi ada satu hal lain yang oh ternyata ini loh dunia nyata, ini loh kehidupan nyata gitu kan, tentang masyarakat kita yang sudah mulai tergerus tentang masalah degradasi moral dan lain-lain. Disitulah mulai tersadar hingga akhirnya aktif di lembaga itu hingga lulus kuliah, lalu terjun langsung di dunia NGO. Nah saat itu memang jadi pekerja kemanusiaan gitu ya, di bidang kesehatan selama 8 tahun lebih. Jadi background saya memang IT. Kalau saya bercanda dengan teman-teman, saya ini adalah seorang IT murtad. Seorang IT murtad dalam pengertian memang saya backgroundnya IT, tapi melenceng dari dunia pendidikannya seperti itu. Jadi di situ tertarik melihat, oh begini banyak ya masalah yang kita hadapin, dan dulu belum terlalu banyak orang-orang yang terjun di dunia kemanusiaan. Jadi memang perlu ada dan ada dorongan yang lahir dari situ, dan hingga akhirnya saya berkembang selama belasan tahun di dunia kemanusiaan dan juga sebagai pekerja kemanusiaan semua seperti itu. Ada pernah dapat pengalaman-pengalaman nggak enak nggak gitu kan ketika misalkan, atau saya mau tanya dulu, pernah kemana saja Jar dengan misi-misi kemanusiaan itu? Oke. Jadi saya pernah berdinas yang terakhir itu ya ke Palu waktu kejadian likuifaksi itu selama 7 bulan dengan perincian 2 bulan di bawah payung UN, United Nations World Food Program. Saya memegang itu aplikasi RITA namanya, Relief Item Tracking ya. Jadi barang bantuan dari dalam dan luar negeri, kebetulan saya mengelola secara administratif penginputan data, pendistribusian dan lain-lain. Itu 2 bulan di Palu. Selepas itu saya kembali ke Jakarta, lalu balik lagi ke Palu di bawah bendera Mercy Corps. Nah, yang menarik itu adalah kita bisa melihat bagaimana masyarakat itu sangat membutuhkan sekali bantuan kita, di mana orang banyak korban jiwa, rumah-rumah pada hancur. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar kisah di Palu ya, seperti itu. Lalu juga kegiatan-kegiatan yang lain, kalau pekerja kemanusiaan yang lain, ya alhamdulillah sudah banyaklah keliling Indonesia seperti itu. Pernah ini nggak pernah ada pengalaman yang tidak mengenakan gitu, bahkan sampai mengancam jiwa ataupun mengancam, kalau mengancam kenyamanan pasti lah, karena kan itu kan daerah yang sudah porak-poranda gitu kan misalkan. Tapi pernah nggak ada yang mengancam jiwa atau misalnya ini bahaya nih gitu kan? Oke. Jadi di Palu itu kan ada masalah likuifaksi ya. Jadi tanah yang bisa menyedot ke bawah itu karena tanah jadi lembut ya, karena ada aliran air di bawahnya. Jadi memang ketika saya sedang kunjungan ke suatu daerah, itu tanah itu masih bergerak gitu. Jadi ketika ada kendaraan lewat, mobil gitu lewat itu tanah tempat kita berpijak tuh seakan-akan tuh bergerak ke dalam gitu, goyang seperti itu. Itu sebenarnya karena kan kita masih di daerah bencana ya. Nah, memang kalau teman-teman di dunia kemanusiaan, relawan kemanusiaan ini, biasa mereka akan dibekali dengan hal-hal pengetahuan dasar. Jadi, kita nggak boleh sebenarnya asal turun ke daerah bencana tanpa kita melakukan mitigasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi, hal-hal berbahaya itu tetap ada ya. Itu salah satu yang pernah saya alami, termasuk yang gempa itu, masih merasakan gempanya yang
kita dipontang-panting ya. Kalau gempa kan biasanya kanan kiri. Itu kita terpontang-panting, itu masih merasakan ketika di Palu itu cukup berbahaya itu. Kalau pengalaman dengan manusianya, pernah nggak mendapat yang momen-momen human interest gitu kan, yang sampai kita sampai, aduh kok kasihan amat gitu kan, sampai kita bagaimana gitu kan? Iya. Ini yang terasa begini, ketika saya mengelola logistik ya, barang-barang kebutuhan ya, karena kan otomatis mereka membutuhkan barang itu kan. Nah, tapi karena ada satu dan lain hal, kita tidak bisa langsung memberikan kayak bagi-bagi sinterklas seperti itu. Karena kita juga mesti mengatur kemana barang ini akan didistribusikan, siapa yang berhak menerima, dan seberapa banyak. Nah, jadi ketika mereka meminta itu ada perang rasa tidak nyaman di hati gitu. Oh, mereka butuh, tapi kita mesti mengatur ini semua, kapan ini barang bisa didistribusikan, kapan mereka memperoleh itu. Sedangkan kita tahu kondisi mereka sudah tidak punya rumah, kelaparan gitu. Bahkan saya berbicara, diskusi dengan beberapa penyintas mengenai kenapa mereka akhirnya dalam tanda petik gerilya mencari makanan, mencari toko-toko yang sudah hancur, ngambilin barang-barang karena mereka nggak makan. Mereka sudah tidak makan, mungkin dalam waktu seminggu mereka nggak kena nasi. Jadi mereka hanya kena Indomie, dan juga mungkin sehariannya makan sekali, atau bahkan tidak makan. Jadi hal-hal kayak gitu yang membuat kita tuh tersentuh seperti itu. Itu ribut nggak tuh ketika pembagian logistiknya? Atau pernah ada keributan itu nggak? Iya. Bahkan ada kisah dari teman yang jaga di posko lain itu, itu senjata tajam itu bermain itu. Senjata tajam itu keluar, ibaratnya apa ya kalau bahasa kasar ya, jatah gue mana gitu, jangan diambil sendiri, jangan diumpetin, saking mereka lapar. Mereka lapar gitu. Jadi yang ada di otak tuh gimana keluarga gue bisa makan, gimana keluarga saya bisa makan, seperti itu. Itu selama 7 bulan itu yang dilakukan tuh apa aja di sana itu? Ya, jadi 2 bulan pertama memang kita masa emergensi ya. Jadi kita persiapan, mengatur logistiknya. Saya main di klaster logistik. Jadi kita mengatur bagaimana logistik dari banyak lembaga, dari banyak NGO itu bisa kita bantu pendistribusiannya dengan baik. Karena ketika barang-barang ada di sebuah daerah, kendalanya adalah bagaimana barang ini bisa sampai ke tempat tujuan yang agak jauh, tidak ada logistik kendaraan yang akan mengantar. Nah, itu kita yang mengatur itu di 2 bulan pertama. Lalu di bulan berikutnya, di 5 bulan itu saya mengatur masalah program WOS, jadi sanitasi, terus tempat tinggal seperti itu, shelter. Kita membantu itu karena kan rumah mereka semua hancur. Mereka selama ini di tenda-tenda yang kalau di Palu itu, kalau para pekerja kemanusiaan suka bilang gini, di Palu itu mataharinya 2, panas bener. Jadi kita cuci baju sebentar itu nggak ada setengah jam tuh kering, gitu. Celana jeans sejam tuh kering. Jadi kita nggak bawa baju banyak, cuci kering aja lah gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari sudut mata NGO ataupun relawan kemanusiaan, kalau menurut Fajar sendiri, pemerintah kita tuh siap nggak sih kalau menangani hal kayak gitu, atau masih gagap saja gitu kan? Namanya bencana ya, nggak ada yang pernah mengharapkan gitu ya. Terus kedua, ini sensitif nih jawabannya nih ya. Jadi pernah saya mengelola itu, tapi ini memang rahasia umum di teman-teman NGO ya, di teman-teman relawan di lapangan. Kadang pemerintah itu minta data ke kita. Makanya ketika kejadian di Karangtengah tuh, yang Ciledug ya, Kecamatan Ciledug, yang Pak Camat, mana ini wilayah saya, aduh, itu kita ketawa-ketawa gitu kan, karena ya data memang kita orang di lapangan yang punya. Bahkan saya pernah lembaga pemerintah di tingkat provinsi dan di tingkat nasional minta data barang sumbangan yang ditujukan ke pemerintah, itu minta datanya ke saya. Itu lucu loh kan. Jadi di sebuah negara mengirim bantuan untuk pemerintah Indonesia ditujukan kepada sebuah lembaga pemerintahan di tingkat nasional, tapi mereka nggak tahu data yang mereka terima tuh apa. Mintanya ke saya karena saya memang meng-create itu gitu. Dan kalau dibilang gagap ya pasti mereka kaget, karena waktu di Palu sendiri kan beberapa lembaga kayak BPBD, anggota keluarganya pun mereka menjadi korban. Jadi sebenarnya saya salut sekali dengan teman-teman BPBD ya yang di Palu itu, ketika
istrinya meninggal, dia cari nggak ketemu, tapi dia lebih mengutamakan tugas dia untuk membantu masyarakat yang lain. Karena dia bilang, ya kalau memang sudah istri saya takdir seperti itu, nggak akan bisa kembali itu nyawa, gitu ya. Jadi dia coba menyelamatkan yang masih hidup. Itu luar biasanya, memang ada plus minus lah pemerintah gitu. Ya. Jadi memang bukan masalah nggak siap ya, tapi memang bencana itu kan tidak ada yang bisa diprediksikan ya. Jadi Betul. Memang mungkin karena kaget jadi mesti recovery gitu ya. Betul. Itu di belakang itu ada apa aja? Itu kayaknya banyak alat-alat apa ya, survival atau alat-alat apa itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke pemirsa remeh-temeh gitu kan? Ya, ini buat teman-teman remeh-temeh ini memang barang-barang saya juga barang-barang remeh-temeh sebenarnya. Kamera saya arahkan dikit ya. Oke. Jadi saya ini tinggal di daerah yang bisa dibilang rawan bencana juga gitu, rawan banjir, daerah Ciledug ya. Jadi saya punya ini yang orange nih. Nah, ini warna orange ini pelampung ini. Oh. Jadi saya memang modal, harga juga lumayan, bukan yang kaleng-kaleng juga ya. Karena kan ketika saya tahu potensi bencana, tentu saya juga mesti mempersiapkan diri dong dengan peralatan yang saya rasa harus sedikit lebih oke lah. Ini juga ada helm nih. Jadi helm kalaupun memang banjir atau apa kan kita perlu memprotek daerah-daerah yang rawan ya, seperti itu. Ada tas yang memang saya siapkan untuk tas survival. Jika ada sesuatu bisa saya bawa, ini yang hijau nih. Jadi ada barang-barang survival kalau hal yang tidak kita inginkan, bencana itu bukan yang kita inginkan, tapi kita bisa mempersiapkan diri sehingga bisa mengurangi faktor resiko, seperti itu. Jadi ini ada barang-barang seperti itu dan juga sleeping bag, ya alat-alat survival lah ya, seperti itu. Ada panahan hobi lah itu. Ada buku sedikit buat baca-baca biar nggak kosong-kosong bener otaknya. Oke, berarti memang karena sudah terbiasa di dunia relawan dan siaga bencana itu, jadi membuat akhirnya Fajar sendiri selalu menjadi pribadi yang selalu siap sedia untuk keadaan apapun gitu ya? Ya, jadi kita jadi semacam well prepare ya gitu. Kita mempersiapkan karena memang ada kejadian-kejadian di lapangan. Ketika di lapangan kita akan berpikir, oh kalau keadaan kayak gini seharusnya saya punya alat ini nih, seharusnya saya bisa melakukan ini nih, seperti itu. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri karena nggak tahu ya, apalagi ada untuk di Banten sendiri kan isu megatrust ya, bukan isu ya. Jadi memang ada penelitian yang bisa jadi ada megatrust, jadi kita harus mempersiapkan gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Mungkin juga nanti ada saya pertanyaan terakhir nanti juga saya ingin kira-kira apa sih yang mesti dipersiapkan ketika ada pemuda atau mahasiswa yang ingin menjadi seorang relawan dan dia bisa fight di situ dan bisa bertahan di situ. Oke, gitu kan? Ini menarik nih. Ini bisa 1 SKS nih. Ya, jadi gini. Pertama itu kan ketika bencana ya, ini saya baru dapat info terbaru nih yang di Sukabumi nih, gitu. Jadi grup WA saya ini banyak banget tentang NGO-nya. Walaupun banyak hoax di situ ya. Yang video di Jepang dibilang Sukabumi gitu kan. Jadi ada informasi dari teman-teman di lapangan yang di Sukabumi mengatakan bahwa ada potensi 2.100 atau 1.200 ya, angka itu, relawan yang terjun di Sukabumi untuk kejadian yang baru banjir ini, bandang itu ya. Ada potensi sedemikian banyak relawan yang ada di lapangan. Pertanyaannya, itu nanti malah bikin rame atau lebih efektif? Seperti itu kan. Nah, jadi memang kita membangun ini des-des relawan di tiap daerah ya. Jadi ketika ada sebuah bencana, kita akan lihat ini butuh apa sih sebenarnya, kan ada kaji cepat istilahnya. Jadi kaji cepat itu melihat ini kejadiannya apa yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana menanganinya dan lain-lain, itu ada ilmunya sendiri itu. Jadi relawan itu nggak boleh asal turun. Karena potensi musibah kedua, ketiga, keempat itu masih ada. Misalnya kayak banjir bandang, kok tiba-tiba hujan lagi, atau tiba-tiba tanah itu kan sudah tergerus tuh, terjadi longsor gitu kan. Jadi memang ada kajian-kajiannya, teman-teman relawan, teman-teman yang hatinya tergugah, jangan asal turun, lakukan koordinasi, lihat dulu punya skill apa, mau jadi relawan atau nanti malah jadi korban. Iya betul. Jadi
ketika nolong nih gitu kan, oh ngangkut-ngangkutin orang keluarin dari tanah, ternyata tanahnya itu masih lunak, dia jadi terperosok atau kena, atau bahkan nanti ada ular dan lain-lain. Jadi relawan itu kalau teman-teman adik-adik yang pengen masuk ke dunia ini, belajar dulu. Semangat itu boleh, tapi jangan jangan terlalu menggebu-gebu, persiapkan diri, mengetahui dulu. Kalau saran saya, gabung dulu ke lembaga-lembaga yang lain, minta belajar sama kakak-kakak seniornya di situ, apa sih yang bisa dipelajari. Saya yakin kakak-kakak senior ini ya, teman-teman di dunia relawan ini baik-baik kok ilmunya. Mereka akan berani share, mereka akan mau share, asal kitanya memang punya niat untuk belajar. Jadi persiapkan diri dulu seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan sponsor nih. Oh baik. Kabarnya sekarang ikut di MDMC ya? Oh ya. MDMC itu apa, Jar? Bisa terangkan gitu kan? Oke. Jadi MDMC ini sebuah lembaga yang ada di Muhammadiyah. Kepanjangannya nih MDMC nih, Muhammadiyah Disaster Management Center ya. Ini salah satu lembaga di Muhammadiyah. Kebetulan 1 tahun terakhir ini saya dipercayakan menjadi wakil ketua MDMC untuk Provinsi Banten. Nah, tapi memang aktivitas saya ini lebih banyak di luar lembaga, seperti lembaga saya jelaskan tadi ya, ada di UN dan lain-lain seperti itu. Koordinasi tetap dilakukan. Dan ini salutnya ini buat Muhammadiyah nih ya. Mereka ini sigap sekali. Mereka tahu mereka punya kekuatan, jaringan, sumber daya manusia, mereka gunakan semua. Jadi ini sebuah lembaga yang mengerti bahwa kita punya sumber daya dan kita bisa menggunakan sumber daya. Itu kekuatan Muhammadiyah. Salah satunya dari MDMC. Itu sponsornya. Ya, karena memang menurut catatan yang kami punya juga, MDMC juga dengan cabangnya lagi MCCC ya. MC3 itu sudah bergerak ikut andil dalam mengatasi wabah COVID ini kan ya. Betul. Yang memang dananya juga tidak kecil, walaupun memang itu juga dana iuran dari seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah. Baik, Bang Fajar, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Oh, tidak. Selalu sehat, sukses, dan terus menjadi relawan yang terus membantu masyarakat dan lingkungan. Dan tetap eksis di MDMC, karena MDMC itu punya daya pengaruh yang luar biasa terhadap Muhammadiyah maupun terhadap bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surya